Shalom, jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemimpenel Tunak Wawonasa. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Tapi sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus, di saat ini kami akan merenungkan bacaan firman-Mu dalam Efesus 6 ayat 11. Persiapkanlah kiranya hati pikiran kami. Hikmat-Mu menjadi bagian kami untuk memahami bahkan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, jemaat pendengar, pemirsa dimanapun kita semua berada, bacaan kita saat ini dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-11 berkata begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kekristenan sebenarnya bisa diibaratkan dengan apapun juga dalam kehidupan ini. Misalnya ketika kita sebagai seorang siswa atau pelajar, saat mau ke sekolah kita pasti akan mempersiapkan apa yang torang mau, misalnya untuk hari ini, yang torang mau pelajari, persiapkan buku, alat tulis menulis, persiapkan diri, nyanak sampai talat, tepat pada waktunya kalau sebagai seorang siswa atau mahasiswa. Atau ketika kita sebagai seorang pekerja, orang pasti akan tepat mempersiapkan semua hal yang orang perlukan hari ini sampai di waktu atau di tempat kerja tidak akan terlambat. Nah seperti itu juga lah bahwa ketika dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen di semua hal kita harus mempersiapkan diri. Dan bacaan firman kita saat ini mengajak kita untuk apa? Ketika di dalam menghadapi tipu muslihat iblis, untuk kita selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Orang boleh baca ayat-ayat selanjutnya, apa itu perlengkapan senjata Allah. Disebut dalam ayat-ayat yang ayat 16, ayat 15, 16 dan seterusnya, yang pada intinya bahwa ketika pun kita menghadapi cobaan, ketika menghadapi pergumulan masalah, kita harus punya perisai iman. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita pun harus dengan iman yang kita miliki tetap menyatakan itu dalam bentuk kita tidak mudah goyah. Karena iman kita kepada Kristus sebagai juru selamat kita, Tuhan kita yang hidup, keyakinan kita bahwa kita tidak sendirian di tengah situasi sulit sekalipun, penyertaan Tuhan luar biasa. Karena kita mengenakan semua hal, perlengkapan senjata iman, senjata rohani, maka kita pasti akan dimampukan. Dengan semua perlengkapan itu, kita pun bisa mengetahui ketika ada tipu muslihat iblis yang mungkin karena dalam kelemahan seringkali kita menjadikan alasan pembenaran diri kelemahan itu, sehingga pada akhirnya kita bisa saja jatuh atau goyah dalam iman. Tapi dari bacaan ini apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, saudara-saudara, dia dalam pergumulan, ditahan dalam penjara di Roma, tapi dia mampu menyatakan kesaksian iman, tulisan kepada jemaat Efesus untuk apa? Walau di situasi sulit sekalipun jangan goyah dalam iman. Andalkan Tuhan. Situasi saat itu memang Paulus walau dalam penjara tapi dia terus memotivasi jemaat-jemaatnya termasuk jemaat Efesus dalam bentuk tulisan untuk jangan goyah sekalipun di situasi sulit. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis yang seringkali begitu gencar menimpa orang Kristen. Kita pun sebagai orang Kristen zaman sekarang jangan pernah untuk abai dalam mengenakan perlengkapan senjata Allah. Jangan sok-sokan, jago, merasa diri hebat sebagai pelayan khusus misalnya penatua, diaken atau pendeta. Jadi merasa tidak perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Padahal justru ketika orang ada sikap angkuh seperti itu, kita paling gampang dijatuhkan oleh tipu muslihat iblis. Ingat, tipu muslihat iblis zaman sekarang pun bukan lagi seperti yang lalu-lalu di zaman lampau, masa lampau. Tapi untuk sekarang apa yang orang mau itu yang sering dijadikan iblis sebagai senjata untuk menjatuhkan kita. Orang semua tahu, orang punya kelemahan, orang semua sadar sebenarnya orang punya kekurangan, apa yang orang mau. Jangan itu jadi senjata untuk iblis menjatuhkan kita. Mari belajar dari bacaan firman bahwa apa? Ketika torang mengantisipasi segala sesuatu yang dalam bentuk tipu muslihat iblis itu dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, torang pasti akan bisa melihat dan menilai untuk tidak akan jatuh dalam pencobaan. Biarlah kita mampu dikuatkan, memohon tuntunan Roh Kudus dalam menghadapi apapun. Jangan merasa diri hebat, jago, karena kita tidak
ada apa-apanya di mata Tuhan. Bahkan kalau melawan iblis kita pasti tidak mampu kalau andalkan kekuatan kita. Firman ini menjadi motivasi untuk orang tetap andalkan Tuhan dalam hidup, termasuk ketika akan melawan tipu muslihat iblis di zaman sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, biarlah firman-Mu akan terus memotivasi kami bahwa situasi apapun yang kami jalani dalam hidup ini, kami akan selalu mengandalkan Engkau. Tidak mengandalkan kekuatan kemampuan kami sendiri. Sebab siapakah kami di mata-Mu? Hanya debu yang sesungguhnya tidak ada, artinya tidak bernilai. Hanya anugerah kasih-Mu yang terus memampukan kami untuk punya nilai hidup, bahkan bisa menjadi berkat bagi yang lain. Firman-Mu menjadi motivasi dan berkat bagi kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Amin. Demikianlah sapaan berkat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.